Subhanallah. Salam kadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Usul As-Salasah, yaitu 3 landasan utama, yang mana 3 landasan ini sangat penting untuk diketahui kemudian dijalankan konsekuensinya, karena kita nanti di alam kubur akan ditanya tentang 3 perkara ini, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Oleh karenanya sangat perlu kita menguasai 3 landasan ini, kemudian kita berusaha mengamalkannya dan juga kita ajari kepada orang lain. Kita sampaikan, kita dakwakan kepada orang lain yang mungkin belum mengetahuinya. Pertemuan sebelumnya sudah kita sama-sama mengkaji 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat? 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah al-ilmu. Nah, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwakannya, dan yang keempat adalah sabar. Nah, baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil atau membawakan dalil dari 4 masalah ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yaitu dalam surat Al-'Ashr, wal 'ashr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, yang tidak akan rugi yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqqi, orang-orang yang saling memberi wasiat di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang saling memberi wasiat di dalam kesabaran. Dalam surat Al-'Ashr ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa agar kita tidak menjadi orang yang rugi harus menguasai 4 hal ini.
Karena kalau barang siapa yang tidak menguasai atau barang siapa yang tidak menjalankan 4 hal ini, dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena di dalam surat ini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan. Kalimat al-insan yang didahului oleh alif lam, dalam bahasa Arab ini dinamakan alif lam ma'rifah, ya. Itu menunjukkan, yaitu al-istighraqiyah, menunjukkan mencakup seluruhnya alias keumuman. Al-insan berarti tanpa terkecuali seluruh manusia, siapapun itu, namanya dia manusia, pasti rugi. Ini bunyi ayatnya seperti itu. Sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali semuanya berada dalam kerugian, kecuali yang disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang tidak akan rugi. Dan orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, konsekuensi dari iman yaitu harus berilmu. Maka perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim pertama kali adalah tentang ilmu. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi orang yang beriman kalau dia tidak punya ilmu. Orang itu bisa beriman kalau dia memiliki ilmu. Maka kita pernah menukilkan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ataupun yang lainnya, yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah pondasi segala sesuatu. Seseorang bisa beribadah, seseorang bisa beriman, seseorang bisa beramal soleh kalau semua itu berlandaskan ilmu. Dan kita tahu bahwa agama ini dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas kejahilan. Sehingga pembahasan sebelumnya yaitu bil adillah, ya, mengetahui Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam bil adillah. Semua itu dengan dalil. Alias apa? Dengan ilmu. Kita bisa mengenal Allah juga dengan ilmu. Kita mengenal Nabi Muhammad juga dengan ilmu. Kita mengenal agama Islam juga dengan ilmu. Maka perkara ilmu itu sangat penting. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar. Tidak boleh tidak belajar. Harus selalu belajar. Karena dengan ilmu itu seseorang bisa selamat. Kalau tanpa ilmu, dikhawatirkan seseorang akan terjerumus dalam kesesatan, yang mana Allah mencela orang-orang yang beramal tanpa ilmu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang mana kita semua minta agar dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, mereka yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Ini juga keliru. Hanya punya ilmu saja, yakni orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara, yang mana mereka tersesat karena beramal tanpa ilmu. Baik. Kemudian wa'amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Setelah memiliki ilmu, dia melakukan amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh itu syaratnya agar diterima oleh Allah harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama kira-kira apa? Ikhlas. Yang kedua al-ittiba atau al-mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas murni ketika beribadah, tujuannya semata-mata karena Allah, dan al-mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan soleh tidak ikhlas,
maka tidak menjadi amal soleh, tidak diterima oleh Allah. Amalan soleh kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Wa tawassaw bil haqqi. Kemudian mereka saling memberi wasiat dalam kebenaran. Pentingnya kita selalu berwasiat, yakni berdakwah. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Islam memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak rugi. Tapi bukan berarti kita mikirkan diri sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya tidak rugi. Yang lain mau selamat mau rugi, ya urusan sendiri-sendiri. Tidak seperti itu. Agama Islam memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan sesama. Maka dianjurkan untuk watawassaw bil haqqi, saling berwasiat, saling memberi nasihat di dalam kebenaran, ya, di dalam kebenaran, di dalam ketakwaan. Karena dengan memberi wasiat, maka kita bisa sama-sama mengetahui kebenaran, bisa mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu keberlangsungan ketaatan, keberlangsungan kita dalam ketaatan, dalam keistiqomahan itu kalau adanya watawassaw bil haqqi. Kalau tidak adanya saling watawassaw bil haqqi, maka tidak akan bertahan lama. Alias apa? Kita akan, atau manusia akan digelincirkan oleh syaitan. Lama-kelamaan mereka tidak punya ilmu, lama-kelamaan mereka semua berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan akan terjadi di atas muka bumi ini kalau tidak adanya watawassaw bil haqqi. Maka Rasulullah SAW pernah mengumpamakan berdakwah itu ibarat orang yang sedang menaiki sebuah kapal. Ketika orang-orang yang ada di tingkat bawah pengen mengambil air, mereka harus naik ke atas, tingkat atas, kemudian baru bisa mengambil air. Maka mereka berpikir, daripada kita naik ke atas, mendingan kita lubangi kapal ini, lebih mudah dapat air untuk kebutuhan kita. Kata Rasulullah SAW, seandainya orang-orang yang ada di tingkat atas tidak peduli, terserah kalian di tingkat bawah mau lubangi, mau dijeboli, terserah. Maka apa? Mereka semua akan tenggelam karena satu kapal. Nah, begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan yang sesama, kehidupan yang kita semuanya dalam satu masyarakat, dalam satu lingkungan, maka harus adanya saling watawassaw bil haqqi dan saling mencegah dari kemungkaran. Karena kalau tidak ada, semuanya akan hancur. Ketika ada perzinahan, maka harus adanya saling mengingatkan. Kalau dibiarkan, ya, itu akan merajalela. Kalau sudah merajalela, bisa-bisa keluarga kita yang akan terjangkit. Ada perjudian, ya, harus segera dicegah. Kalau tidak begitu, lama-kelamaan kitalah yang akan terbawa untuk ikut main judi tersebut. Karena keburukan itu selalu memanggil-manggil, selalu mengajak kepada yang lain. Kalau adanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu bisa dicegah. Kemudian watawassaw bis sabri, yaitu mereka yang saling berwasiat di dalam kesabaran, saling menguatkan, saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam masalah apa? Sabar dalam menuntut ilmu, menguatkan
menuntut ilmu butuh kesabaran. Ketika ada orang yang mungkin sudah mulai tidak sabar belajar, sudah mulai tidak mau duduk di majelis ilmu, kita nasihati untuk sabar, terus menuntut ilmu. Kemudian nasihati bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau tidak ada kesabaran, kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, as-sabru fi imani bimanzilati ra'si fi badan. Kesabaran dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala dengan badan. Kepala dengan badan. Badan akan hidup kalau ada kepala. Badan tidak akan hidup kalau tanpa kepala. Begitupun keimanan tidak akan hidup kalau tidak ada kesabaran. Tidak akan mencapai tingkat keimanan yang sempurna kalau seseorang itu tidak bersabar. Menjalankan ketaatan butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Ketaatan itu termasuk ujian. Perintah-perintah Allah itu termasuk ujian, dan namanya ujian butuh kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim, itu bentuknya adalah perintah-perintah. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menguji ataupun mencoba, memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim dengan apa? Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Ujiannya Nabi Ibrahim berupa kalimat-kalimat alias perintah-perintah. Fa'atammahun. Nabi Ibrahim berhasil menjalankan semua perintah-perintah tersebut. Jadi ini ujian. Perintah itu ujian, butuh kesabaran untuk menjalankan. Begitupun meninggalkan larangan-larangan Allah butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, tidak sabar menahan godaan jiwa, godaan nafsu yang ada dalam diri kita, maka sulit kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang dilarang oleh Allah itu hal-hal yang disukai oleh nafsu, oleh jiwa. Ya, Pak ya? Khufitil kata Rasulullah SAW, surga itu diliputi dengan kesulitan-kesulitan, hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihi salam, walaupun sudah dikasih fasilitas semua kenikmatan di surga, tapi namanya jiwa manusia itu selalu menginginkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan oleh Allah itu cuma satu, makanan. Mau makan apa saja bebas. Pilih mau buah-buahan apa saja, mau makanan apa saja di surga. Bayangkan makanan di surga, minta apa saja ada. Itulah manusia, jiwanya selalu mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melarang satu pohon, satu buah yang tidak boleh dimakan. Tapi tetap Nabi Adam memakan buah tersebut. Nah, itu contoh bagaimana manusia itu jiwanya mengajak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka di sini butuh kesabaran. Begitupun bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Maka di sini butuh sabar menghadapi semua takdir-takdir Allah tersebut. Dan juga bersabar di dalam berdakwah. Ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, maka ada tantangan. Ada orang yang tidak suka. Orang yang mengajak kebatilan, dia tidak akan suka dengan orang yang mengajak kepada al-haq. Sebagaimana orang yang mengajak kepada al-haq tidak suka dengan orang yang mengajak kepada kebatilan. Maka ini sudah menjadi sunatullah.
Yang mengajak kepada keburukan, dia tidak akan suka dengan yang mengajak kepada kebaikan. Yang mengajak kepada kejujuran, tidak suka dengan orang yang mengajak kepada kedustaan. Yang mengajak kepada integritas, tidak suka dengan orang yang mengajak kepada khianat. Yang lurus-lurus ya, tidak disukai oleh orang-orang yang tidak lurus. Yang suka korupsi tidak suka dengan orang-orang yang tidak suka korupsi, dan begitu sebaliknya. Maka butuh kesabaran di dalam berdakwah, mengajak orang itu butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, maka orang tidak bisa berdakwah. Baru menyampaikan satu kali, kemudian ditolak, akhirnya kapok. Nah, ini bukan tipenya orang-orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah itu selalu sabar. Ketika dihina, ketika ditolak, ketika mengisi pengajian ya, jamaahnya cuma satu misalkan, tetap ya istiqomah. Jadi bukan banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan yang hadir. Asalkan kebenaran yang kita sampaikan, terus sampaikan ya, tidak putus asa dan selalu bersabar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ini dalil yang pertama, yaitu surat Al-'Asr. Kemudian qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya untuk menjadi hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala sebelum mengadili manusia atau sebelum menyiksa manusia, Allah terlebih dahulu memberikan hujjah. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus para rasul, tujuannya agar ada hujjah di hadapan manusia. Manusia sudah dikasih peringatan, manusia sudah diutus seorang rasul yang memberi peringatan, diturunkan Al-Quran, diturunkan kitab-kitab agar manusia bisa mendapatkan petunjuk. Nah, ini hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia beralasan, saya tidak beriman kepada Allah karena saya tidak mendengar Rasul, karena saya tidak tahu ada ayat, maka ini menjadi hujjah. Allah sudah turunkan ayat, Allah sudah mengutus Rasul, sehingga manusia tidak bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya hanya satu surat ini yang Allah turunkan kepada manusia untuk menjadi hujjah kalau mereka itu diciptakan bukan hanya sia-sia, menjadi hujjah kalau mereka itu diciptakan untuk beribadah, mereka itu punya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Hanya satu surat ini itu sudah cukup, karena satu surat ini sudah lingkup, sudah mencakup ya, sudah mencakup semua syariat-syariat dalam agama. Karena orang yang tidak menjalankan 4 hal ini termasuk orang yang rugi. Kalau dia menjalankan 4 hal ini, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Karena seluruh agama, seluruh syariat itu sudah masuk di dalam ayat ini. Maka Allah alam ya, kenapa dulu waktu kita sekolah dasar, begitu pulang sekolah selalu disuruh baca surat Al-'Asr. Masih ingat ya? Ya. Berdoa dulu ya, baca surat Al-'Asr itu ya. Allahu alam ya, apa hikmahnya, atau mungkin karena para guru-guru kita atau para ulama kita, mereka tahu begitu berharganya surat Al-'Asr ini. Karena mencakup semuanya. Yang pertama tentang keimanan juga ilmu di dalamnya. Kemudian amal soleh. Di dunia ini kita tujuannya adalah untuk beramal soleh, untuk beribadah, kemudian saling menasihati, saling berdakwah.
kepada sesama kita, kemudian bersabar, maka ini sudah mewakili seluruh ajaran-ajaran Islam. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari rahimahullah juga berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilmu sebelum berucap dan beramal. Imam Al-Bukhari memiliki kitab yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, ya, padahal namanya tidak Sahih Bukhari, ya, namanya panjang, ya, namanya panjang, ya, tapi yang kita kenal Sahih Bukhari, tidak masalah. Yang penting kita kenal ada kitab namanya Sahih Bukhari, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Buku yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini paling sahih. Antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Masya Allah. Jadi semuanya sahih, ya, tidak ada yang enggak sahih. Dalam bukunya ini beliau ada satu bab yang beliau beri judul Bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini menunjukkan para ulama kita betul-betul sangat paham tentang keutamaan berilmu. Tidak boleh seseorang beramal, tidak boleh seseorang itu berucap sesuatu tanpa ilmu. Kalau pengen berucap harus dengan ilmu. Kalau pengen mengamalkan sesuatu juga harus dengan ilmu. Maka pertama kali yang harus diketahui adalah tentang ilmunya sebelum melakukan sesuatu. Jangankan dalam urusan agama, ya, dalam urusan dunia saja, mau ngapa-ngapain itu harus butuh ilmu. Kalau tidak butuh ilmu, kalau tidak punya ilmu, rata-rata banyak salahnya, rata-rata tersesat. Mau cari alamat seseorang atau mau berkunjung ke rumah seseorang yang dia belum pernah datang ke tempat tersebut, kita butuh ilmu, ya, butuh ilmu alamat datang ke tempat tersebut. Di sekarang kita sangat mudah, ada Google Maps, ya. Itu ilmu atau tidak? Ilmu. Itu pun kadang disesatkan. Ya, disesatkan ke kuburan misalkan. Contohnya. Apalagi tanpa ilmu, ya. Maka harusnya jalan itu ditempuh hanya 1 jam, ini ditempuh 10 jam karena muter-muter nggak ketemu. Nah, begitulah tanpa ilmu. Ibu-ibu mau bikin kue, butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu. Belum pernah bikin donat misalkan, tiba-tiba pengen beli terigu, beli gula, beli mentega, ya, kemudian dia ala kadarnya langsung digoreng. Hasilnya apa? Pengennya donat, hasilnya pisang goreng. Nah, kalau tanpa ilmu, ya, tidak bisa. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, maka harus punya ilmu sebelum beramal. Dan ini hukumnya wajib. Jika amalan-amalan itu akan kita kerjakan. Seorang ketika pengen melakukan haji, maka dia harus belajar tentang tata cara ibadah haji. Seseorang yang baru masuk Islam, kemudian dia belum bisa sholat, maka dia wajib belajar tentang tata cara sholat yang benar. Ataupun kita ini yang sudah lama berislam juga, kalau belum tahu tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah, maka wajib kita belajar tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita ditanya, kita ini sudah mantap atau belum sholat yang kita lakukan itu sesuai persis dengan tuntunan Rasulullah? Kira-kira mantap, yakin? Wah, saya di luar kepala yakin sholat saya ini sudah sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau yang sudah belajar tata cara sholat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, sifat sholat Nabi, ataupun ulama yang lain tentang sifat sholat Nabi, mungkin dia
yakin sholat saya ini sudah sesuai. Tapi kalau yang belum belajar tentang sifat sholat Nabi, apalagi dia tahu tata cara sholat sejak kecil, dulu diajari di TPQ, setelah itu nggak pernah belajar agama sama sekali, ini nggak yakin kalau sholatnya itu sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh untuk punya ilmu tentang tata cara sholat. Begitupun yang lainnya. Termasuk sebelum kita mengatakan sesuatu harus memiliki ilmunya. Jangan berkata sesuatu yang tanpa ilmu. Ini yang pernah kita singgung di awal-awal. Kalau orang yang mengatakan sesuatu tanpa ilmu, itu dinamakan dengan jahlun jahlun murakkab. Orang yang bodoh kuadrat. Tidak tahu tapi sok tahu. Nah, ini berbahaya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, begitupun hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa? Imam Bukhari ketika membawakan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal, beliau membawakan dalil, wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonkan ampunan untuk dosa-dosamu. Kalimat fa'lam, ketahuilah, itu menunjukkan perintah untuk berilmu. Fa'lam, ketahuilah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di muqaddimahnya ini juga banyak menukilkan kalimat fa'lam. Di awal-awal muqaddimahnya beliau juga mengatakan kalimat i'lam, ya. Walaupun tidak ada fa-nya tapi maknanya sama, ya. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana firman Allah, fa'lam, ketahuilah. Berilmulah, ya. Ketahuilah, berilmulah. Berilmu tentang apa? Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Yaitu beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, yaitu Imam Al-Bukhari membawakan judulnya memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini masih muqaddimah. Kemudian kita juga lanjutkan, ya, muqaddimah yang selanjutnya. Jadi ini kita masih bahas muqaddimah. Muqaddimah yang kedua. Baik. Kita lanjutkan. Fadhal, bisa dibaca. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumul thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari 3 perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Al-ula, annahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, dialah yang memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Faman ata'ahu dakhala jannata wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalil qawluhu ta'ala, barang siapa mentaatinya niscaya masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya niscaya masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula wa asa fir'aunu rasula wa akhadnahu akhdan wabila. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. At-thaniyatu anna-Allahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrarun wa la nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Kedua, bahwasanya Allah tidak ridho jika seseorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, baik menyekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di sampingnya menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Akalitatu anna man ata'a rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu wa latu man hadallaha wa rasulahu wa kana aqraba qaribin. Ketiga, barang siapa mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabatnya yang paling dekat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Al-Muzammil ayat 22. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Muqaddimah yang berikutnya, jadi perlu kita ketahui bahwa tradisinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menulis buku, muqaddimah itu rata-rata bukan ucapan beliau. Beliau berusaha ketika menulis buku itu semuanya qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Ucapan dari sakunya sendiri itu jarang. Sampai muqaddimah pun itu langsung dalil. Bayangkan ya, kalau kita baca buku biasanya kan muqaddimah itu innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian perkataan pengarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu langsung muqaddimahnya itu dalil. Ini luar biasa cara beliau menulis buku. Muqaddimah berikutnya, yang mana dari muqaddimahnya beliau ini bisa kita simpulkan beliau menganjurkan kita untuk, atau beliau sedang menerangkan betapa pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Jadi muqaddimah ini kalau bisa kita simpulkan beliau mengarahkan kita agar betapa pentingnya ilmu.
ada beberapa ilmu yang harus kita ketahui. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, ini wajib ain, fardu ain, ta'allumu thalathi hadhil masail, wajib untuk mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Kalau muqaddimah yang pertama, 4 permasalahan yang wajib kita ketahui. Muqaddimah berikutnya yaitu 3 permasalahan yang juga wajib diketahui. Al-ula, masalah yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita seorang rasul. Ini perkara pertama yang wajib untuk kita ketahui, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita. Kita wajib mengetahui Allah lah yang menciptakan kita dan juga menciptakan seluruh makhluknya. Allah menciptakan kita manusia, baik Allah menciptakan dari bapaknya manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam, maupun Allah menciptakan anak keturunan Adam alaihissalam. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan bagaimana penciptaan manusia tersebut. Apakah bentuknya tanah, Allah menciptakan manusia dengan tanah, ataupun bentuknya Allah menciptakan manusia dengan air mani. Di sini juga dibawakan oleh pensyarah buku ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau membawakan beberapa dalil bagaimana tentang penciptaan manusia, yaitu berupa tanah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Dialah ya Allah, dialah yang telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah, ya. Kemudian walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kamilah yang telah menciptakan kalian dan kamilah yang membentuk rupa kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah menciptakan kalian dari turab, dari debu. Kemudian apabila kalian menjadi manusia, kalian tantashirun, ya, manusia yang banyak dan berkembang biak. Atau dalam ayat yang lain, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Baik, kita bisa rincikan bahwa penciptaan manusia itu ada 2 macam, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama berupa tanah, yang kedua berupa air mani. Sehingga jangan sampai kita salah paham ketika kita ditanya, misalkan mungkin dari orang-orang yang non muslim bertanya, kami membaca dalam ayat Allah menciptakan manusia dari tanah, tapi dalam ayat yang lain dari mani, setetes mani atau segumpal darah, segumpal daging. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Tanah atau mani? Nah, ini jangan sampai salah paham. Jadi memang ada 2. Yang pertama dengan tanah, yang kedua dengan mani.
dengan tanah itu berarti Allah sedang membicarakan penciptaan Nabi Adam. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, ada penciptaan manusia dengan tanah, pasti itu Nabi Adam, bukan kita. Dan itu pun ada proses-prosesnya. Kadang dengan tanah liat, kadang dengan debu, kadang Allah sebutkan dengan tanah yang berlumpur, kadang dengan tanah yang kering. Nah, ini karena adanya proses, yaitu dari debu kemudian dicampurkan dengan air sehingga menjadi lumpur. Setelah menjadi lumpur, lumpurnya didiamkan dengan waktu yang lama sehingga warnanya menjadi hitam dan baunya menjadi busuk. Setelah ini dikeringkan, ya, lalu dikeringkan itu bahkan solid seperti tembikar itu ya, kalau dipukul itu berbunyi seperti genteng atau batu bata yang dibakar, atau perabotan-perabotan dari tanah liat yang dibakar. Nah, ini penciptaan manusia. Jadi ada prosesnya, kemudian baru Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang kedua, proses penciptaan manusia yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari setetes mani atau dari mani yang terpancar, kemudian dari mani yang hina, air yang hina, kemudian kadang Allah sebutkan dari segumpal darah, dari segumpal daging. Ini juga adanya proses. Yang pertama dari setetes mani, kemudian mani itu disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian atau dari mani ini kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, baru mulai proses perkembangbiakan. Dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami dan dia adalah shadiqul masduq, yang terpercaya dan yang harus dipercayai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan diciptakan oleh Allah dalam perut ibunya selama arba'ina yawman, thumma yakunu 'alaqatan, dalam bentuk nutfatan, dalam 40 hari dalam bentuk sperma atau air mani. Thumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal daging misal dalik, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan misal dalik, kemudian menjadi segumpal daging 40 hari juga. Thumma yab'athu alaihi malakan bi arba'in kalimatin, kemudian baru Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat untuknya perkara takdirnya, apakah dia menjadi orang yang bahagia ataupun dia menjadi orang yang menderita. Itu semua adalah proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan tentang penciptaan kita manusia, tujuannya agar kita itu tahu diri. Tahu diri betapa lemahnya diri kita, tahu diri betapa hinanya manusia, tidak berdayanya mereka. Dan untuk menunjukkan bahwasanya Allah mampu menciptakan mereka dari sebelumnya mereka tidak ada, begitupun Allah mampu untuk membangkitkan mereka ketika hari kiamat. Allah bangkitkan mereka dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia itu lupa. Dia diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Dari janin kemudian menjadi bayi, dari bayi kemudian menjadi dewasa, memiliki kekuatan, barulah mulai dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka sadar manusia itu dari mana asalnya, kemudian prosesnya seperti apa. Tahu diri, jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di antara sifat manusia adalah mereka membangkang kepada Allah dan lupa atas jati dirinya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Manusia itu memberikan perumpamaan kepada kami, wa nasiya khalqah, dan dia lupa dari mana dia diciptakan.
Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini ketika tulang itu sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang menghidupkannya adalah yang pertama kali menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Yasin ayat 78 dan 78 dan 79. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini harus kita pahami bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita agar kita tahu diri kita tidak sombong di hadapan Allah, kita patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warazaqana, Allah lah yang telah memberi rizki kepada kita. Allah yang sudah menciptakan makhluknya, Allah yang menanggung rizkinya mereka. Allah menciptakan manusia, juga Allah lah yang menanggung rizkinya manusia itu. Maka jangan pernah kita khawatir untuk masalah rizki, karena semuanya sudah ditanggung, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah lah yang menjamin rizki-rizki kita. Tinggal bagaimana kita mencari dengan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang manusia tidak akan mungkin meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, suatu ketika Rasulullah memanggil mereka, halumu ilayya, marilah mendekat kepada saya. Mereka pun akhirnya mendekat kepada Rasulullah, lalu duduk di samping Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, hadza Rasulur Rabbil Alamin, ini Rasul alam, Rasul Rabb semesta alam, yakni malaikat Jibril. Maksudnya tadi atau ini malaikat Jibril baru saja datang kepada saya. Ngapain? Malaikat Jibril ini memberikan kabar bahwasanya innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya tidak akan meninggal suatu jiwa, tidak akan meninggal seseorang sampai sempurna semua rizkinya. Jatah rizkinya sempurna diberikan, baru nyawanya akan dicabut. Wa in abtala 'alaiha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka seandainya rizki kalian itu telat datangnya, terlambat, maka bertakwalah kepada Allah dan perbagus cara mendapatkan rizki. Jangan mentang-mentang rizkinya telat, akhirnya kita melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan rizki. Ini masalah ya, gara-gara rizkinya telat. Rizki pasti datang. Kalau memang sudah rizkinya pasti datang, walaupun dengan cara yang halal maupun haram. Kalau begitu kita pilih yang mana? Yang halal. Karena yang haram pun kalau belum jatahnya ya tidak akan datang, pasti telat juga. Jangan mentang-mentang kena telat cara yang haram aja. Kalau memang telat ya pasti telat walaupun dengan cara yang haram. Anggapan sebagian orang yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, ini nggak benar. Justru yang haram lebih sulit, dikejar-kejar KPK. Ya. Bayangkan ya, mau makan tiba-tiba telepon dari KPK, gimana perasaannya? Enak atau tidak enak? Ya tidak enak. Ya, yang haram pasti tidak enak. Ya, yang haram pasti sulit. Tapi yang halal itu selalu menyenangkan, walaupun datangnya kadang apa? Kadang telat-telat gitu ya. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka Allah juga mengajarkan kepada kita ya kunci-kunci untuk mendatangkan rezeki tersebut agar jangan telat. Di antaranya apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Ada lagi yang beralasan, ini teman saya tidak bertakwa tapi rizkinya lancar. Rizkinya nggak pernah telat.
Nah, ini istidraj. Hati-hati. Orang yang selalu rezekinya lancar tapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ini bisa istidraj. Allah sedang mengulur-ngulur untuknya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada seorang hamba yang dia sukai, apa-apa yang disukai oleh hamba ini selalu terpenuhi. Dia pengen ini selalu dapat, pengen ini selalu ada, pengen ini selalu terbeli. Apapun yang dia inginkan selalu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia dalam kondisi bermaksiat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, innama dzalika minhu istidraj. Ini bisa-bisa merupakan istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan rezekinya. Kemudian banyak beristighfar. Karena yang menghalangi rezeki itu apa? Dosa, maksiat. Itulah yang menghalangi rezeki kita. Dosa-dosa itu yang menghalangi rezeki kita. Maka dengan beristighfar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Nuh alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara." Ya, berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, mohonkan ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Allah akan tumbuhkan dari bumi itu rizki yang banyak, buah-buahan, karunia-karunia berupa rizki-rizki dari tanaman-tanaman. Kemudian Allah akan jadikan kalian banyak keturunan, dan juga Allah akan mengalirkan sungai-sungai dan membuat kebun-kebun yang subur. Ini dari istighfar. Karena kita beristighfar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, Allah mudahkan untuk mendapatkan rizki. Di antaranya juga dengan rajin bersilaturahim. Dengan bersilaturahim Allah akan membukakan pintu rizki untuk kita. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsha lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, suka agar rizkinya dibentangkan, rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaknya dia menyambung rahimnya, menyambung silaturahim. Silaturahim itu apa? Yaitu orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dan orang-orang yang ada hubungan kerabat itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya dekat, ada yang agak jauh. Yang levelnya paling dekat, rahim, itu adalah yang ada hubungan rahim dengan kita, yaitu yang pertama ibu dan ayah. Ini adalah paling dekat rahimnya. Yang kedua anak dan cucu. Ini juga paling dekat rahimnya. Ya, ibu dan bapak, di atasnya ada kakek dan nenek. Ya, anak, di bawahnya ada cucu. Kemudian di samping yaitu ada saudara-saudara kita. Ada saudara kita laki-laki dan perempuan. Anaknya saudara ada keponakan. Nah, keponakan yaitu kepada, kalau kita kepada keluarganya ayah atau ibu, ada namanya paman dan bibi. Ya, keponakan kepada saudara ayah dan ibu namanya paman dan bibi. Paman dan bibi kepada anak saudaranya namanya keponakan. Bukan. Gimana ya? Jadi bibi dan paman melihat anak saudaranya itu ya keponakan gitu ya. Jadi intinya kalau kita, anggapannya kita ya kepada atasan kita yaitu ayah dan ibu, lalu ke sampingnya yaitu saudara ayah dan ibu, yaitu paman dan bibi. Kitanya sebagai apa? Pasti keponakan ya, kitanya sebagai keponakan. Nah, kalau kitanya di level kita ada saudara-saudara kita. Nah, di bawahnya kita anak-anak saudara-saudara kita, itu namanya di samping bingung ya.
Ya. Kayaknya perlu minum dulu ya. Belum minum kayaknya. Ya, jadi di samping kita maksudnya yang sederajat dengan kita yaitu saudara-saudara kita. Punya anak namanya apa? Keponakan. Nah, taib, ini yang paling dekat. Bisa kita katakan ini ring satu. Ya, ring satu. Yaitu ayah dan ibu, kakek dan nenek, paman dan bibi, kemudian saudara kita, saudara kandung maupun saudara seayah dan sebapak, kemudian ada anak, kemudian ada cucu. Nah, dan ada keponakan tadi ya. Nah, inilah yang paling dekat, hubungan rahim yang paling dekat ya, ring satu. Ini harus betul-betul kita jaga. Mari kita evaluasi, ada nggak di antara mereka yang ternyata terputus? Hati-hati, kalau terputus itu sangat berbahaya, akan hilang keberkahan dalam hidup. Ya, usahakan kita menyambung yang ring satu ini. Ya. Ada sebagian orang sama orang tuanya terputus, atau orang tua sama anaknya terputus, atau dia sama saudaranya terputus, atau dia sama paman dan bibinya kadang ada yang terputus. Ini berbahaya. Kita berusaha untuk menyambung. Kitalah yang memulai. Jangan saling mengandalkan. Rata-rata saling menunggu. Karena dia menganggap umurnya lebih tua. Saya kan kakak. Masa saya duluan minta maaf ke adik? Ini ego. Jangan dituruti. Ini setan. Ya, jangan dituruti. Lebih mulia orang yang mendahului untuk salam, orang yang mendahului untuk minta maaf daripada kita didahului oleh orang lain. Maka perlu ya kita mengecek ada nggak di antara kita yang terputus. Kita berusaha untuk menyambung. Karena itu semua akan melancarkan rizki, memanjangkan umur kita dan membuat kita menjadi berkah. Baik. Dan juga hal-hal yang lain yaitu beramal soleh ya, tentunya itu juga akan membuka pintu rizki kepada kita. Taib, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Ada tujuan yang besar. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya makan dan minum, bersenang-senang kemudian selesai. Ini anggapannya orang-orang kafir. Anggapannya orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan dunia itu hanya kehidupan yang permainan saja. Kita bermain, kita hidup, kemudian meninggal ya selesai. Tidak. Kita hidup ini ada tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah dengan kasih sayangnya, Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Allah pun mengutus para rasul ya. Bal arsala ilaina rasula. Allah mengutus untuk kita para rasul agar para rasul ini mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajari manusia, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia agar manusia tahu tentang tujuan mereka diciptakan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah menerangkan dalam Al-Quran agar kita itu selalu sadar tentang tujuan kita di dunia ini. Di antaranya Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian menyangka sesungguhnya kami menciptakan kalian itu hanya sia-sia belaka dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, tentu itu mustahil bagi Allah yang maha tinggi, lagi raja yang maha benar. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Rabbul arsyil karim, Tuhannya arsy yang mulia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ada tujuan yang mulia untuk beribadah kepadanya. Allah turunkan Alkitab, Allah mengutus para rasul agar manusia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati rasul itu, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul itu, maka dia akan masuk neraka. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Ini benar ada syahidan 'alaikum. Surat apa ini? Inna arsalna ilaikum rasulan Al-Muzammil, syahidan 'alaikum. Benar syahidan 'alaikum? Benar atau salah? Inna arsalna ilaikum rasulan. Apa agak ragu-ragu ini? Surat Al-Muzammil. Baik, nah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan 'alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun fa'asa fir'aunur rasul, Fir'aun itu mengingkari atau bermaksiat kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami menyiksa Fir'aun itu dengan siksaan yang berat. Ini seakan-akan Rasulullah membacakan ayat ini kepada orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Kalau kalian tidak taat kepada rasul ini, nasib kalian seperti Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun itu tidak taat kepada Nabi Musa, nah kalian kalau tidak taat kepada Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad, kalian nasibnya akan seperti Fir'aun, yaitu akhadnahu akhdahu wabila, akan diberi siksaan yang sangat berat. Ini menjadi dalil bahwa kalau mentaati Rasul balasannya surga, kalau bermaksiat kepada Rasul itu balasannya adalah neraka, siksaan yang pedih. Maka kita wajib untuk mentaati Rasul tersebut. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu, apapun yang dilarang oleh Rasul itu harus kita jauhi. Apapun yang dikabarkan dari berita-berita yang gaib, wajib kita percayai, wajib kita benarkan. Tidak boleh kita mendustakan Rasul tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru satu permasalahan. Cukup insyaallah ya. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi penciptaan manusia. Nah sekarang sudah berkembang, zaman sekarang teknologi lebih canggih. Contohnya suaminya mandul, istrinya nggak mandul, akhirnya dia pakai bayi tabung. Nah bayi tabung supaya berhasil otomatis ada bank sperma. Jadi dia ambil sperma orang lain, kemudian ditaruh di rahimnya si istri. Akhirnya istrinya yang hamil. Nah pertanyaannya, bayinya itu nanti itu sah enggak? Atau itu termasuk zina? Pertama, kedua itu masaknya nanti gimana? Kalau dia anaknya perempuan, itu apa nanti walinya itu bapaknya yang istrinya
suaminya istri yang di tangan tadi. Yang ketiga itu sama saudaranya atau ponanannya dia itu jadi mahram bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya bank-bank sperma seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ini hukumnya haram, ya, dosa besar, termasuk perzinahan. Kecuali kalau sperma itu dari suaminya, ya. Kalau sperma itu dari suaminya, maka ini tidak masalah. Jadi mungkin dilakukan berbagai upaya untuk menghadirkan benih, ya, menghadirkan benih ataupun sel tersebut, lalu dicampurkan dengan telurnya sang istri. Walaupun ini dilakukan di luar rahim, ini tidak masalah, asalkan itu betul-betul dari suaminya. Tapi kalau selain daripada suaminya, maka ini tidak dibolehkan, ini dosa besar, termasuk perzinahan. Ya, Rasulullah SAW, ya, melarang, tidak boleh adanya bercampur antara dua air mani dalam satu rahim. Ya. Bahkan di antara syariat kenapa harus ada iddah, masa iddah itu menunggu bagi wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang melahirkan, wanita yang dicerai atau yang meninggal dunia, adanya masa iddah itu untuk mengosongkan rahim dari sperma. Makanya berapa kali suci? 3 kali suci. Salah satu kuru 3 kali suci, atau dalam pendapat 3 kali haid. Tujuannya apa? Supaya kosong, ya, kosong sperma yang ada di dalam rahim tersebut. Nah, ini malah dimasukkan sel sperma orang lain. Ini sama saja dengan perzinahan. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Taib. Dan kalau ini dilanggar, tentunya akan merusak tatanan. Ya, nanti nasabnya kepada siapa? Ini kan bank itu kan bersama. Apalagi dari ATM ngambilnya kan bersama. ATM bersama. Jadi bank. Nah, tidak diketahui, ya, siapa pemilik sperma tersebut, ya. Atau seandainya diketahui pun, ya, ini tidak halal karena dia belum melakukan pernikahan. Termasuk wanita yang mungkin pengen punya anak tapi nggak pengen menikah, ya. Seandainya ada wanita yang pengen punya anak tanpa menikah, jadi dia beli sel sperma tadi, ya. Nah, ini juga hukumnya haram, sama seperti perzinahan. Walaupun berkembangnya teknologi seperti ini, tetap terus mengetahui garis-garis yang digariskan oleh syariat. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka apakah terjadi mahram dengan suami tersebut, ya? Maka sama saja, ya, seperti dengan orang yang berzina, ya, sama seperti orang yang berzina. Kalau dia orang yang berzina, kemudian suaminya setuju, maksudnya suaminya tidak permasalahkan, dan padahal ini dosa besar. Ketika istrinya berzina kemudian suaminya tidak mempermasalahkan, maka anak itu tetap menjadi anaknya suami tersebut. Ya, anaknya tetap jadi anaknya lil firash, anaknya yang memiliki ranjang, yaitu suami. Contoh, istrinya hamil di luar, hamil dengan laki-laki lain, ya. Tapi anak itu tetap menjadi anak suaminya. Kenapa? Karena anak itu untuk yang memiliki firash, yang memiliki ranjang, yaitu si suami. Nah, kecuali anak bawaan sebelum nikah, itu lain lagi, ya. Menikah ternyata istrinya sudah hamil, nah itu lain lagi. Tapi kalau sudah menikah kemudian istrinya hamil dengan yang lain, itu tetap anak menjadi anak suaminya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi tetap, ya, tidak boleh dia menikahi, tidak boleh dia dia menikahi si anak wanita tersebut. Nah, Tentu bukannya dalam keluarga itu
kalau misalkan terjadi perceraian atau suaminya meninggal, perceraian itu, kenapa anak itu kok, kan itu haknya suami, tapi kenapa kok dibawa ke istrinya itu? Bagaimana hukumnya? Ketika terjadi perceraian, Ya. anak ini kan haknya suami, Ya, nasabnya. ya. Kalau nasabnya betul ya, nasab itu ikut dengan suaminya, ya, nasab. Nah, apakah untuk memiliki anak ini itu menjadi hak suami? Nah, di sini para ulama membagi. Kalau dia masih kecil, ya, belum bisa dipisah dengan ibunya, maka ibunya lah yang berhak untuk merawat, untuk kemaslahatan anak ini. Apakah karena dia masih bayi atau mungkin dia masih kecil, butuh perhatian, butuh kasih sayang dari sang ibu, maka dia sama ibunya sampai anak ini sudah tamyiz, ya, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan, maka dikasih pilihan, anak ini mau sama ibu atau mau sama ayah, ya. Kalau dia mau sama ayah, ya ayah yang membawanya. Kalau dia mau sama ibu, berarti ibu yang membawanya. Dan ini biasanya di pengadilan, ya, nanti akan ditentukan anak ini kira-kira dia memilih siapa. Tapi kalau untuk nafkah anak ini, maka tetap orang tua ayahnya yang menafkahi anak ini. Walaupun dia sudah pisah sama istrinya tidak wajib dia nafkahi, tapi anak ini tetap wajib dinafkahi oleh ayah tersebut, karena tetap menjadi anaknya. Kalau dia anaknya perempuan, nanti pun yang akan menikahkan juga ayahnya tersebut yang menikahkan anaknya perempuan tersebut. Nah, warisan juga sama, dia akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Walaupun selama ini tinggalnya sama ibunya, dari kecil sampai besar tinggal sama ibunya, ayahnya kaya raya. Nah, ketika ayahnya meninggal, anak ini punya jatah warisan yang kena anaknya. Nah, kalau istrinya tidak, kalau sudah cerai istrinya tidak mendapatkan warisan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi barangkali cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.